Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk membahas bagaimana sih cara pemahaman sketsa grafik parabola ya, gitu ya dalam soal gitu ya. Dalam soal. Kalau video saya sebelumnya itu tentang teori ya, di mana fungsi kuadrat itu mempunyai fungsi kuadrat itu berperan ya, koefisien dari fungsi kuadrat itu A, B, C, dan juga diskriminannya itu punya peran masing-masing gitu. Ya bisa dilihat sendiri nanti di video saya sebelumnya. Di sini saya mencoba untuk bagaimana sih caranya mengerjakan soal gitu ya. Supaya pengerjaan kita itu lebih singkat gitu ya. Kita ambil contoh-contoh soalnya, saya ambil beberapa contoh soal ya. Yang pertama itu saya ambil dari si Penmaru tahun 87 ini. Jika F di mana X memetakan ke PX kuadrat plus R mempunyai grafik seperti di bawah. Maka yang gini. Ini fungsi kuadratnya sama dengan PX kuadrat plus R gitu ya. Grafiknya seperti ini. Begitu. Ya. Maka PR-nya ini positif atau negatif gitu ya maksudnya. Di sini kita lihat parabola ini terbukanya ke bawah. Kalau terbuka ke bawah, ya, ini P-nya ini ya, A-nya itu mesti kurang dari 0. Dalam hal ini A-nya itu diwakili oleh P. Jadi P-nya ini pasti negatif. Ya, pilihan kita hanya 2 ini. Ya, karena A, B, dan E ini positif semua ini P-nya. Disalah nih, tinggal C atau D. Tinggal bagaimana R-nya. R itu adalah C ini. C ini di sini diwakili oleh R. R-nya itu adalah nilai perpotongan antara kurva dengan sumbu Y. Ya, dia memotong di sumbu Y positif ya. Berarti kalau memotong memotong sumbu Y positif kurvanya ya, berarti R-nya positif juga kan gitu ya. Di sini nilai R-nya nih. Berarti R-nya lebih dari 0, P-nya kurang dari 0. Ya ini jawabannya. P gitu ya. Ya, mudah ya. Soalnya yang pertama. Kita ambil contoh lain ya. Contoh soal yang kedua. Saya ambil dari UMPTN tahun 91. Grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A, B, C, dan D. Ini D ya. D-nya lebih dari 0. A, B, C, dan D-nya positif semua. Berbentuk. Gitu ya. Gitu. Kita lihat ya. Kita lihat di sini A-nya lebih dari 0. Satu persatu aja dulu ya. A-nya lebih dari 0. Kalau A lebih dari 0 pasti kurva parabolanya akan terbuka ke atas. Kalau kurva parabola terbuka ke atas, kita pastikan B-nya ini salah. C mungkin bisa benar. D pasti salah. E pasti salah. Ya, tinggal kita lihat B-nya ini. Jawaban kita A atau C nih, tinggal 2 pilihan kita. B lebih dari 0. Ya. Kalau B lebih dari 0, kita lihat A-nya ya. Kalau A lebih dari 0, B-nya lebih dari 0 juga. Berarti puncak parabolanya ada di sebelah kiri sumbu Y. Ini puncak parabolanya. Ini salah berarti ya. Salah. Ini jawaban kita berarti. Udah. Dari sini A dan B dalam soal ini kita sudah bisa menentukan bagaimana bentuk grafiknya ya. Dalam soal ini tapi ya. Kita lihat contoh berikutnya. Yang ketiga.
Ya, ini saya ambil dari UMPTN tahun 93. Grafik fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c seperti gambar berikut. Jika d lebih dari 0, ini sudah diberitahu d-nya lebih dari 0. Kalau d lebih dari 0, maka kurva parabola akan memotong sumbu x di 2 titik. Jadi sudah diberitahu di sini. Dan nah tugas kita ini, A dengan C-nya ini apakah positif atau negatif, gitu tugas kita. Kita lihat ya, kurva terbukanya ke atas. Ya, kita pastikan A-nya pasti positif ini. C dan D ini udah salah pasti. Ya. Bagaimana dengan C? Ya. C-nya di sini nih. Ini C, ini adalah nilai C. C itu adalah perpotongan kurva dengan sumbu Y. Dia memotong sumbu Y di mana? Sumbu Y negatif atau positif. Ternyata kurvanya memotong sumbu Y di negatif. Sumbu Y negatif. Berarti A lebih dari 0, pasti C-nya pasti kurang dari 0. Nih. Yang B jawaban kita ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Ini contoh soal ketiga. Coba kita lihat contoh lain lagi ya. Contoh yang keempat. Ya, saya ambil dari UMPTN 95 ya. Grafik di bawah ini adalah grafik dari yang mana nih? Gitu kan. Apakah yang A, B, C, D, atau E gitu kan. Nah, kita lihat di sini kurva parabolanya terbuka ke atas. Ya, semuanya sudah A-nya positif deh. Gitu ya. Berarti masih mungkin nih. A, B, C, D, E-nya masih mungkin. Bagaimana dengan B? Gitu ya. B-nya itu kalau A-nya sudah positif, dia puncak ada di sebelah kanan sumbu Y, berarti B-nya itu harus negatif. Gitu ya. Berarti B harus negatif nih. B yang positif salah nih. Ini C salah. Ya. Salah dia. B harus negatif karena A-nya positif dan puncak parabola ada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi, maka A-nya sudah positif, B-nya harus negatif. Harus berlainan tanda. Bagaimana dengan C? C-nya harus 3. Nih, karena di sini nilai C ini. 3 ini adalah nilai C. Karena dia di perpotongan di 0,3. Sehingga kalau X-nya 0, Y-nya harus 3. Jadi Y-nya ini salah ya. Yang asli. Nah, gitu ya. Jadi, pilihan kita hanya B, D, dan E. Gitu ya. Dari mana lagi nih? A, B, C. Udah. Ya, dari mana lagi? D nggak perlu lah. Nggak perlu kita. Boleh aja sih. Kalau pilih D diskriminan, tapi ya terlalu lama. Kita lihat di sini nih, ada koordinat. Di sini titik potong dengan sumbu X di 1,0, 3,0, sehingga tengah-tengahnya ini adalah 2. 2 ini didapat dari rumus min B per 2A. Ya. Min B per 2A ya berarti sini enggak. D enggak. Ya, karena di sini min B ini kan 8 dibagi 2. A-nya kan 1. 8 dibagi 2 kan 4, bukan 2 ya. Di sini juga nih, 3 dibagi 2 kan 1,5, bukan 2. Jadi jawaban kita ya ini dari situ ya. Dari situ bisa kita dapat. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kita ambil lihat contoh yang kelima ya. Sini saya ambil dari UMPTN tahun 96. Fungsi efek yang grafiknya di bawah ini adalah ada grafik bagaimana persamaannya gitu ya. Persamaan kuadratnya gitu gimana. Persamaan fungsi kuadratnya itu seperti apa. Dari sini, dari jawaban kita lihat kurva terbuka ke atas berarti A-nya positif ya. A-nya ini udah positif semua nih. Nggak bisa ya.
Kita lihat B-nya. B-nya di sini adalah kalau A-nya positif, B-nya harus positif juga gitu. Itu kan? Karena puncak parabola ada di sebelah kiri sumbu Y. Jadi kalau B-nya positif juga, berarti ya jawaban kita kan A salah, B salah, E salah. Jawaban kita hanya 2 nih. Gitu ya. Tinggal C sama D ini. Ya kan? Nah, B sudah, C kita lihat. C itu perpotongan antara kurva dengan sumbu Y yang positif nih. Itu sumbu Y dengan sumbu Y gitu kan, sumbu Y yang positif. Perpotongan kurva dengan sumbu Y. Di sini sumbu Y-nya ini memotong di sumbu Y negatif gitu ya. Ya kan sini nilainya nih. Nilai C-nya ada di sini nih, negatif. Yang negatif ya hanya satu ini ya. Ya C. Coba. Berarti itu ya. Kira-kira seperti itu sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami tentang pemahaman sketsa grafik ya. Ini bisa dikatakan cara cepat atau apa ya. Ya memang sifat-sifatnya seperti itu. Gitu ya. Bukan cara cepat gitu ya. Kita mencoba mempercepat mengerjakan soal gitu aja. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.